pada sesi terakhir akan kita review sedikit bahwa kita sudah bisa mengkonversi peta dari SHP ke GeoJSON dan TopoJSON, kemudian menampilkannya dalam geojson.io, dan kemudian menyederhanakannya melalui map shaper sehingga mendapatkan ukuran file yang jauh lebih kecil daripada SHP maupun GeoJSON itu sendiri. Masih ada banyak sekali yang belum kita pelajari, jadi pada prinsipnya hanyalah membinding atau membinding ID saja antara peta dengan data, atau lebih tepatnya path SVG dengan data dari CSV atau API suatu server. Dari sini kita bisa membuat misalnya aplikasi seperti ini, seperti dashboard seperti ini. Nah, ini misalnya DPD dan seterusnya. Ini adalah gabungan dari antara D3 kemudian HighChart seperti ini misalnya. Ini menggunakan D3 untuk odometer ini, dan kemudian seperti ini persis, ya seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan sepertinya misal legend, kemudian kita tambahkan tabel dan seterusnya. Kita bisa gunakan juga grafik batang dan seterusnya. Misalnya kita juga bisa membuat parameter berdasar parameter tertentu, dan ini legendnya juga otomatis mengikuti, misalnya leptospirosis seperti ini. Meninggal 1, dia akan berubah-ubah sesuai parameter yang kita inginkan. Nah, ini merupakan kombinasi dari D3 dan PHP dari sisi backend, tapi backend bisa menggunakan apapun, yang penting tersedia datanya. Ini saya contohkan sedikit untuk API yang diperoleh. Misalnya saya ingin penderita seperti ini, jadi data yang dihasilkan adalah seperti ini, yaitu dalam bentuk JSON, JavaScript Object Notation. Sementara pada contoh kita ini adalah CSV, tetapi sebenarnya D3.csv sendiri dia mengembalikan data dalam bentuk JSON atau objek, sehingga sebenarnya sama saja. Nah, yang dihasilkan di sini kita harus iterasi lagi dalam masing-masing objek itu, sehingga hampir sama pada prinsipnya, yaitu kita membuat event pada masing-masing elemen ini. Misalnya ini DPD, kita buat eventnya, kita tangkap masing-masing tombol dan select dan seterusnya, dan kita request ke server sesuai dengan parameter yang kita kehendaki. Untuk menampilkannya juga cukup simpel, karena ini masing-masing sudah mempunyai ID, sehingga kita tinggal menambahkan atau membinding dengan data yang diperoleh dari server seperti ini. Jadi ini seperti contohnya, ini Bandar Harjo, penderita 012, ini adalah bulan pertama, kedua, dan ketiga. Kita tinggal jumlahkan, kita akan mendapatkan data penderita. Demikian juga untuk meninggal dan seterusnya, kita tinggal sesuaikan sesuai yang kita data yang akan kita tampilkan seperti ini. Misal contoh lain misalnya seperti ini. Misalnya ya seperti ini. Ini masih prototype, belum jadi, tapi mirip sekali dengan yang barusan kita lakukan. Jadi ini saya tambahkan menggunakan tooltips. Prinsipnya juga sangat mudah, tinggal select saja, select, kemudian kita tambahkan event on, mouse over, dan mouse out untuk masing-masing feature atau masing-masing path, sehingga kemungkinannya sangat banyak, tidak terbatas pada ini saja, terbatas pada imajinasi dan kemampuan dan juga kemauan tentu saja. Tapi pada prinsipnya adalah kita sudah bisa menampilkan peta dan digabung dengan data. Oke, saya kira untuk tutorial pemetaan web base menggunakan D3 dan TopoJSON saya kira sampai di sini. Mungkin berikutnya akan kita lakukan tutorial yang lain, dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya.